Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan menanggapi dari statement Bapak Menteri Agama, yaitu beliau Bapak Nasaruddin Umar, bahwasanya di suatu kesempatan beliau itu hadir di acara haul, ya, di apa namanya, Rabithah Alawiyah. Di acara tersebut beliau diberi kesempatan untuk memberikan ceramah, teman-teman ya. Tapi di sini ya, saya sangat menyayangkan dari salah satu statement beliau di ceramahnya, bahwasanya beliau itu menyatakan sangat sedih dan sangat tidak suka sekali dengan orang-orang yang mempermasalahkan nasabnya Nabi Muhammad. Nah, menurut beliau para habib itu memang benar-benar keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau berstatement seperti itu. Ya. Beliau sangat sedih, sangat gelisah, bahkan sangat dikatakan marah kalau ada oknum-oknum yang mempermasalahkan nasabnya Nabi Muhammad, nasabnya para habaib. Ya. Nah, ini menurut saya untuk Pak Menteri Agama itu kurang tepat di dalam statementnya, teman-teman ya. Karena apa? Beliau adalah perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari masyarakat, yang mana masyarakatnya ini kan berbeda-beda ya, otomatis dari pihak yang mempermasalahkan nasab ini ya, itu juga termasuk di bawah naungan Menteri Agama juga ya, apalagi banyak kiai-kiai di situ ya. Begitupun juga dari pihak Rabithah Alawiyah juga termasuk bawah naungan Menteri Agama juga, karena sama-sama masyarakat Indonesia di bawah Kementerian Menteri Agama. Jadi beliau Bapak Nasaruddin Umar itu adalah wakil dari pemerintah. Seharusnya tidak seperti itu statementnya. Nah, seakan-akan itu menimbulkan anggapan bahwasanya Pak Menteri Agama itu mendukung, membela dari pihak para habaib, yang mana menurut sebagian masyarakat itu para habaib bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi Pak Nasaruddin Umar itu sangat benci pada orang-orang yang mengutak-ngutak nasabnya para habaib itu. Itu sangat, menurut saya sangat disayangkan, teman-teman ya. Beliau sebagai tokoh, sebagai wakil dari pemerintah, seharusnya statementnya nggak seperti itu ya. Statementnya harus bisa lah mengimbangkan, bagaimana caranya untuk bisa membuat permasalahan ini selesai, didudukkan bersama. Jadi beliau sebagai penengah gitu loh ya, beliau duduk di tengah, panggillah satu persatu tokoh-tokoh dari habaib, tokoh utamanya dari PWILS itu ya. Jadi harus jadi penengah menurut saya ya, penengah, dipanggillah ke kantornya atau di mana, mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini masalah memang sangat-sangat sangat-sangat tidak baik, teman-teman, bagi umat Islam itu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, seperti kemarin pemukulan di ceramahnya Habib Bahar ya, di Pemalang ya. Maka itu harus ada penengah. Nah, khususnya adalah Menteri Agama, karena ini menyangkut agama Islam gitu loh. Seharusnya urusan dari Menteri Agama ya. Didudukkan bersama tokoh-tokohnya itu loh, tokoh-tokoh utamanya. Kalau masyarakatnya, pengikutnya ini yang ikut tokoh-tokohnya gitu loh. Kalau tokohnya sudah damai, tokohnya sudah saling
berpelukan, otomatis pengikutnya juga ikut damai gitu ya. Jadi tolong Pak Menteri Agama ya, Bapak Nasaruddin Umar ya, panjenengan adalah Menteri Agamanya seluruh rakyat Indonesia ya, yang pro dari habaib ataupun yang tidak pro dari habaib ya, itu semua dalam naungan panjenengan Bapak Menteri Agama ya, Kementerian Agama. Jadi jangan berat sebelah. Kalau seperti ini menimbulkan anggapan bahwasannya Pak Menteri Agama itu mendukung dari pihak habaib. Kalau toh memang panjenengan itu yakin habaibnya habaib ini keturunan Rasulullah, tapi setidaknya menunjukkan sikap yang lebih adil gitu loh. Karena panjenengan sekarang mempunyai jabatan yang sangat strategis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kementerian Agama dipanggil lah satu-satu tokohnya gitu loh. Tokohnya Habib ini siapa ya, ketuanya siapa, pentolannya siapa, dari PWI siapa, panggil gitu loh Pak Menteri ya. Mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, karena sudah gak karuan seperti ini ya. Sudah terpecah belah ini umat Islam itu. Kasihan pengikutnya ini loh, kasihan kalau ada apa-apa ya, sampai ada bentrokan, sampai ada saling demo, itu harus diselesaikan Pak Menteri Agama, bukan untuk diterus-teruskan ya. Tolong ya Pak Menteri, sekali lagi lebih bijaklah di dalam berstatement, di dalam ceramah. Oke, karena panjenengan adalah tokoh dari masyarakat semuanya, dan sekarang mendapat jabatan yang mulia, yaitu Menteri Agama, yang harus menaungi semuanya ya, menaungi semuanya ya. Jadi itulah tanggapan saya teman-teman ya. Bagi saya statement beliau kemarin itu kurang tepat. Kalau masalah beliau, saya akui beliau adalah orang berilmu, beliau seorang ulama ya, apalagi beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal ya, masjidnya masyarakat di Indonesia nomor 1 ya. Sangat menghormati, menghargai ya. Tapi masalah statement ya sebatas statementnya yang kita komentari. Balik itu beliau adalah orang yang berilmu, orang yang mulia ya. Sekali lagi Bapak Menteri lebih adil di dalam menanggapi situasi yang lagi agak karuan seperti ini antara umat Islam, sesama umat Islam kok saling bentrokan. Baik teman-teman, itu saja ya. Sekali lagi kita harus menjaga kerukunan, apapun masalahnya diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan saling menghormati dan menghargai teman-teman ya. Karena kita sama-sama muslim, sesama anak bangsa ya, kita sudah tahu semuanya lah bagaimana hukumnya kalau muslim sama muslim itu saling berkelahi, apalagi sampai punya niatan untuk saling naudzubillah, saling membunuh ya. Semoga tidak akan terjadi, dan peristiwa-peristiwa sebelum ini, yang kemarin-kemarin itu, semoga itu yang terakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi ya. Selanjutnya kita akan bersilaturahim dan menghormati segala pendapat para tokoh-tokoh yang kita hormati. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.